Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan ini kami berdiri untuk menolak secara penuh mosi yang berbunyi Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi di Indonesia telah merambat ke sektor publik, transportasi, perbankan digital, dan pendidikan. Namun, lebih menonjol adalah tren menuju AGI, Artificial General Intelligence, yaitu kecerdasan buatan dengan kemampuan setara manusia di berbagai domain, meski sejatinya masih jauh dari tercapai. Menurut futuris Ray Kurzweil, singularitas adalah titik di mana manusia dan mesin menyatu. Dan AGI melampaui kecerdasan biologis yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 2045. Indonesia pun tengah menatap 2045 sebagai tahun emas. Visi Indonesia Emas 2045 mewujudkan negara maju dan berkelanjutan. Premis kami sangat jelas. Jika saat ini ketika AI yang masih berada dalam kendali manusia saja sudah menimbulkan masalah serius di Indonesia, apalagi AGI muncul pada 2045 seperti diprediksi. Sementara generasi sekarang belum menyelesaikan masalah dasar seperti literasi digital, regulasi, dan ketimpangan. Maka kita bertanya, akankah Indonesia tetap dapat mencapai visi emas 2045 atau malah kita melewatkan momentum transformasi besar yang justru menjerumuskan ketertinggalan? Untuk mendukung isu di atas, ada 3 alasan utama yang mendasari hal tersebut. Alasan pertama, visi Indonesia Emas 2045 menargetkan transformasi ekonomi, sosial, sumber daya manusia yang maju dan inklusif. Indonesia masih menghadapi persoalan besar dalam regulasi teknologi digital. Menurut laporan Kementerian Kominfo tahun 2023, masih banyak kasus penyalahgunaan AI seperti disinformasi dan konten palsu yang belum bisa ditangani dengan baik. Bayangkan bila teknologi yang lebih canggih bahkan tak terkendali masuk ke Indonesia. Solusinya adalah memperkuat regulasi dan literasi digital nasional sebelum berpikir mendukung singularitas. Alasan kedua, singularitas beresiko mencabut nilai-nilai khas Indonesia yang menjunjung etika, gotong royong, dan kemanusiaan. Nilai gotong royong mulai tersingkir akibat gaya hidup individualistik, urbanisasi, dan teknologi modern yang membuat manusia lebih bergantung pada kemudahan teknologi daripada interaksi dan kerjasama secara langsung. Solusinya adalah memastikan pengembangan AI di Indonesia berpusat pada manusia, bukan menggantikan manusia, dan selaras dengan Pancasila sebagai dasar moral. Yang alasan ketiga, Indonesia masih berjuang melawan kesenjangan digital. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk pedesaan jauh tertinggal dibanding wilayah perkotaan dalam bidang akses internet. Jika singularitas terjadi, hanya segelintir perusahaan besar di kota yang mampu menguasai teknologi ini, sementara masyarakat kecil justru semakin tertinggal. Bahkan menurut laporan ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional tahun 2023 menunjukkan Indonesia beresiko tinggi kehilangan lapangan kerja akibat otomatisasi dan AI, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Resiko ini diperkuat oleh kekhawatiran masyarakat bahwa peran manusia dalam pelayanan publik dan pendidikan bisa tergantikan. Bahkan keputusan AI super cerdas dikhawatirkan bertentangan dengan nilai budaya dan moral bangsa. Solusinya adalah memperluas pemerataan akses internet, pelatihan ulang tenaga kerja, serta kebijakan redistribusi agar manfaat teknologi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya kaum elit. Singularitas bagi Indonesia ibarat membangun gedung pencakar langit di tanah yang masih labil. Bukannya berdiri kokoh, justru akan runtuh dan menimpa rakyat kecil yang berada di bawahnya. Dewan Juri yang terhormat, jelas bahwa dalam konsep atau konteks Indonesia, singularitas bukanlah masa depan yang menjanjikan. Ia mengancam regulasi, nilai budaya, serta keadilan sosial. Oleh karena itu, kami menegaskan sekali lagi, Dewan ini harus menolak kedatangan singularitas teknologi di Indonesia dan sebaliknya memilih pengembangan teknologi yang aman, etis, berpihak pada rakyat, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Terima kasih.